Plus Ruqyah Al-Wafi mengandung propolis trigona, ekstrak daun bidara, ekstrak jambu biji, ekstrak daun pepaya, ekstrak alang-alang, ekstrak daun ubi jalar, dan ekstrak herbal pilihan lainnya. Madu kurma angkat Plus Ruqyah Al-Wafi membantu meningkatkan trombosit dalam darah dan suplemen tambahan harian Anda. Al-Wafi, sehat, berkualitas, dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Stiba TV di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di penanggalan malam ke-8 di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kita hadir bermajlis untuk sama-sama mengkaji, membahas hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadus Shalihin, kitab taman orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis yang sangat bermanfaat ini adalah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita, pengkajian kita terhadap hadis Nabi SAW, sebagaimana yang sering kita ulangi, adalah di antara upaya kita untuk mendapatkan bagian doa dari Nabi Muhammad SAW yang mendoakan kepada umatnya, kepada setiap muslim atau muslimah yang mendengarkan hadisnya, lalu berupaya untuk menghafalkannya, berupaya untuk memahaminya, dan berupaya untuk menyampaikannya. Bahwa orang-orang yang seperti itu, muslim atau muslimah yang suka mendengarkan hadis Nabi SAW dan berusaha untuk memahaminya dan menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain, maka mereka berhak mendapatkan bagian dari doa Nabi SAW, naddarallahu imra'an, ya, semoga Allah mencerahkan, menjadikan berseri-seri wajah di hari kiamat orang-orang yang suka mendengarkan hadis, suka atau berusaha menghafalkan dan memahaminya serta menyampaikannya kepada orang lain. Ini janji yang insya Allah akan
terwujudkan di hari kiamat kelak. Bahkan sebagaimana yang kita sering katakan, sebagian ulama mengatakan boleh jadi sudah didapatkan sebagiannya di dunia ini. Dan upaya kita untuk senantiasa membaca hadis, belajar hadis dari waktu ke waktu dalam setiap kehidupan kita, tentu saja di samping kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, upaya-upaya kita ini adalah di antara bukti kecintaan kita yang hakiki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari, tidak mengenal bulan-bulan tertentu, dan tidak mengenal tahun-tahun tertentu untuk mengenang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari hadisnya, untuk membahas tentang kehidupannya. Dan ini yang selalu perlu untuk kita ingatkan, karena jangan disalah duga, ya, jangan disalah sangkakan bahwa ketika kita tidak mengkhususkan bulan Rabiul Awal umpamanya, ya, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, ketika kita tidak mengkhususkan bulan ini untuk mengenang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena kita memandang bahwa mengingat beliau, mengenang beliau, mempelajari sirah beliau, membaca sejarah dan peri kehidupan beliau, perjuangan beliau, dan mempelajari akhlak beliau, ibadah beliau, dan seterusnya, seluruh yang berkaitan dengan beliau adalah kewajiban seorang muslim setiap saatnya, setiap harinya, dan tidak mengenal waktu-waktu tertentu. Tidak harus kita menunggu 1 tahun dan bulan khusus, ya, seperti bulan Rabiul Awal barulah kita mau mengenang beliau, memperingati, ya, kelahiran beliau dan semacamnya. Bagi kita sunnah-sunnah beliau adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini salah satu upaya kita, ya, di antara upaya kita untuk membuktikan kepada Allah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada seseorang, maka dia akan mengikutinya. Bukan sekadar kita mau membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengikuti sunnah beliau itu adalah di antara upaya untuk meraih cinta yang tertinggi, cinta Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, tiada jalan lain kecuali kalian mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dengan itu Allah akan mencintai kalian. Kemudian perlu juga untuk kita ingatkan bahwa di antara bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita memperjuangkan sunnah beliau, menyebarkan sunnah beliau, dan kita siap menjadi pejuang-pejuang dan siap menjadi pembela-pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja membela kehormatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini di antara hal yang penting, ya, bahwa kita bukan sekadar mencintai beliau dalam bentuk belajar hadisnya, tapi kita ada kesungguhan untuk membela hadis beliau ketika orang-orang meragukannya, ketika orang mungkin menolaknya, dan termasuk membela kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari-hari ini kembali umat Islam terusik, ya, dengan apa yang dilakukan oleh kaum kufar yang memang tidak pernah ridha terhadap agama kita dan tidak ridha kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, di negeri Prancis umpamanya, mereka kembali menyebarkan karikatur-karikatur yang melecehkan dan menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekadar perbuatan person, bahkan dia adalah sikap resmi dari negeri tersebut. Dan ini tentu saja sebagai seorang muslim tidak boleh diam. Dia harus punya girah, ketersinggungan dan pembelaan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah lebih pantas sebagai seorang mukmin daripada dirinya sendiri. Seandainya kita, pribadi kita disinggung, disebarluaskan gambar-gambar kita lalu dalam bentuk pelecehan, tentu kita sangat marah besar. Atau ketika orang tua kita, atau ketika seorang yang kita kagumi, tokoh-tokoh tertentu, itu satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar. Bagaimana lagi kalau dia adalah seorang manusia yang paling wajib untuk kita cintai, yang harus kita cintai mengalahkan kecintaan kita kepada siapa saja, termasuk kecintaan kita kepada orang tua kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian ketika sampai dia mencintai aku, mencintai Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri. Maka jemaah sekalian, ya, ini perlu untuk kami ingatkan bahwa seorang muslim mesti terusik, ya, mesti girahnya muncul, dan paling minimal dia bersuara. Bahkan sebagian ulama sudah sampai memfatwakan atau menyerukan boikot kepada produk-produk yang muncul dari Perancis sebagai bukti kita tidak rela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh mereka-mereka itu. Dan sebagian orang kadang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dibela, tidak perlu diperjuangkan, atau tidak perlu untuk kita bantah orang-orang yang menghinakannya, karena Allah telah memuliakannya, dan cukuplah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi mungkin ada makna benarnya, tapi di sisi yang lain ini adalah suatu kekeliruan, ya, karena harus dia kembalikan pada diri dan keluarganya. Kalau saja dia terbiasa untuk mendiamkan ketika ada seorang yang menghinakannya, atau orang tuanya dihinakan, dia diam saja, lalu itu juga yang dia berlakukan kepada nabinya, maka mungkin kita mengatakan memang dia tidak punya ghirah. Tapi kalau selama ini dia seorang yang paling cepat tersinggung ketika kehormatannya diganggu atau keluarganya, lalu ketika nabinya sallallahu alaihi wasallam dihina lalu dia diamkan, maka ini bukti bahwa hilangnya girah dan kecintaan yang hakiki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kita mengatakan memang beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak membutuhkan pembelaan kita, tapi kita yang butuh untuk membela beliau. Kita yang butuh untuk membela beliau, karena pembelaan kita kepada beliau, suara yang kita gaungkan, yang kita keluarkan sebagai bentuk pembelaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan keimanan kita, untuk membuktikan kepada Allah kita punya girah, kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebenarnya di antara bukti yang nyata kepada cinta kita kepada beliau, ya. Maka jangan justru kita kadang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak disunnahkan, ya. Sebagian orang menyibukkan untuk membuktikan cintanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kadang dengan justru ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan. Lalu ketika ada hal yang paling membutuhkan bukti cinta kepada beliau, justru kadang diabaikan dan tidak punya partisipasi, tidak punya kontribusi, tidak punya suara dalam persoalan tersebut. Ini hal yang perlu untuk kami ingatkan jemaah sekalian dalam muqaddimah yang taklim kita ini, untuk kita kembali ingatkan bahwa belajar kita terhadap hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar hal yang sifatnya teoritis, sekedar membaca dan membaca, tapi ini lahir dari cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan adalah bagian ya dari cinta kita kepada beliau. Dan di sana ada beberapa bukti-bukti yang lain yang harus kita buktikan terhadap cinta beliau, cinta kita kepada beliau, termasuk tadi ketika kehormatan beliau dinodai, ketika beliau dihinakan,
maka minimal seorang muslim terusik, minimal dia bersuara dan melakukan hal-hal yang terbaik sebagai bentuk pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, dalam pembahasan kita di kitab ini, kita sudah memulai pada pertemuan malam Ahad yang lalu di bab ke-186 tentang keutamaan azan, tentang keutamaan azan. Kita sudah membahas satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan azan. Malam ini insya-Allah kita akan membahas dua hadis, dua hadis terkait dengan keutamaan azan. Hadis yang pertama untuk malam ini, hadis yang pertama untuk kita bahas malam ini, atau hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-1034 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muazzinun, para muazzin, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Atwalun nas, manusia yang paling panjang, a'naqan, leher-leher mereka, a'naq jamak dari unuq, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jamaah sekalian, hadis ini salah satu hadis yang para ulama kita sepakat untuk menempatkannya dalam bab tentang keutamaan muazzin. Bahwa muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Tidak ada seorang pun dari ulama kita yang memandang ini sebagai satu bentuk perendahan atau merendahkan kepada para muazzin. Bahkan mereka sepakat ini disebutkan, dan memang konteksnya demikian. Ya, kalau kita baca bagaimana Muawiyah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada salah seorang tabi'in, dan juga bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini memang dalam rangka memuji para muazzin, bahwa para muazzin itu akan mendapatkan kekhususan, yaitu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, paling panjang lehernya di hari kiamat kelak. Apa maksud paling panjang lehernya di hari kiamat kelak? Banyak penafsirannya, Di antaranya sebagian ulama kita memahami secara zahir hadis ini, secara lahir hadis ini, apa yang tampak difahami langsung dari hadis ini, bahwa memang di hari kiamat kelak para muazzin akan memiliki leher yang panjang di hari kiamat dibandingkan yang lainnya. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa ini di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada para muazzinin, karena di dunia mereka telah mengangkat suara mereka dan telah menyebarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan solat dan untuk menghadiri solat, utamanya bagi yang laki, ke masjid. Ketika suaranya kesana kemari dengan tingginya tiba atau sampai ke pelosok negeri, pelosok kota, bahkan pelosok desa, maka di hari kiamat al-jaza'u min jinsil amal, karena ketika dia sudah meninggikan suaranya, maka nanti akan ditinggikan lehernya di hari kiamat kelak. Dan ini tentu saja difahami ketika disebutkan, maka tidak difahami bahwa ketika lehernya dipanjangkan nanti ada pemandangan yang aneh, yang tidak bagus, yang tidak indah padanya. Ketika ini memang betul-betul terjadi, dalam artian memang makna zahirnya, maka dia adalah sesuatu bentuk pemuliaan
dan tentu akan menjadi suatu yang indah baginya, bukan sebagai suatu pemandangan yang aneh, yang lucu, yang tidak baik padanya. Karena di sini disebutkan untuk pemuliaan bagi mereka-mereka para muazzinin. Jadi sebagian ulama kita memahami secara lahiriah hadis ini bahwa dia akan dipanjangkan dengan makna yang hakiki. Penafsiran yang lain tentang hadis ini adalah sebagian ulama kita mengatakan maksud dari atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah adalah aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillah. Mereka adalah manusia yang paling besar pengharapannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan bahwa mereka para muazzin di dunia itu di hari kiamat akan dipanjangkan lehernya. Sebagian ulama kita memahami maksudnya adalah mereka aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillah. Manusia yang paling besar pengharapannya, yang paling besar peluangnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka orang-orang yang paling besar peluangnya mendapatkan rahmat Allah. Dan kita tahu di hari kiamat kelak kita paling butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah untuk menghindarkan kita dari murkanya, rahmat Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Dan di antara kita yang paling besar peluangnya menggapai rahmat Allah adalah al-muazzinun, para muazzin. Begitu yang dijelaskan oleh sebagian ulama kita. Sebagian mengartikan atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, bahwa mereka dipanjangkan lehernya di hari kiamat kelak, ya, agar mereka dijauhkan dari mara bahaya dan bencana hari kiamat kelak. Karena kita tahu di hari kiamat kelak matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Ya, matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya seperti yang pernah kita bahas. Dan orang pada keringatan yang menenggelamkan diri mereka sendiri. Banyak orang yang tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai badannya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Adapun para muazzinun, mereka aman karena lehernya dipanjangkan sehingga aman dari bencana dan mara bahaya tersebut. Ya, sebagian ulama mengartikan seperti itu, bahwa makna dia dipanjangkan lehernya untuk diselamatkan dari mara bahaya, kegoncangan dan kesusahan bencana di hari kiamat kelak. Sebagian mengartikan bahwa makna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah adalah mereka akan menjadikan sadah, mereka akan menjadi sadah wa ru'usan yaumal qiyamah. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin, kepala-kepala di hari kiamat kelak. Mereka akan menjadi orang-orang yang mulia, penguasa, pemimpin dan penghulu di hari kiamat kelak. Karena orang Arab salah satu ungkapannya untuk orang yang dituakan, yang dimuliakan, yang dihormati, dan untuk para pemimpin itu kadang diibaratkan sebagai orang yang panjang lehernya, ya, sebagai panjang lehernya. Maka atwalun nasi yaumal qiyamah, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah difahami bahwasanya mereka asbahu sadatan wa ru'usan yaumal qiyamah. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin, kepala-kepala, penguasa di hari kiamat. Penguasa dalam artian mereka yang mengarahkan manusia, mereka yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian juga mengartikan, ya, sebagian mengartikan maksud atwalun nasi yaumal qiyamah ay aksarun nasi atba'an yaumal qiyamah, akan menjadi manusia yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat kelak. Pengikutnya dalam kebaikan tentunya. Jadi mereka akan banyak pengikutnya. Dan begitulah pada hakikatnya muazzin. Bukankah muazzin ketika berazan kita terpanggil untuk menjadi pengikutnya,
kita ikut dengan panggilannya, kita menghadiri ya panggilannya, kita mendatangi masjid yang di sana ada suara azan dikumandangkan. Pada hakikatnya muazzin di dunia saja sudah menjadi pengarah kita, menjadi pemimpin bagi kita, dan di hari kiamat mereka lebih dimuliakan lagi. Dan sebagian ulama mengartikan atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah ay aktsarun nasi a'malan. Aktsarun nasi a'malan, manusia yang paling banyak amal-amal solehnya di hari kiamat kelak. Dan ini juga suatu penafsiran yang tidak jauh dari kebenaran. Bukankah muazzin adalah perantara bagi kita untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang lebih baik melebihi ibadah solat. Dan kita solat salah satu sebabnya adalah karena adanya yang mengingatkan kita, adanya yang memanggil kita untuk melaksanakan solat. Karena itu ya mereka punya andil dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka wajar jika muazzin manusia yang terbanyak amal-amal solehnya, karena mereka menjadi mediator, fasilitator bagi kita untuk melaksanakan sekian banyak amal-amal soleh. Dan di antara tafsirannya, banyak penafsirannya, kita memilih beberapa yang terpenting. Qadhi Iyad rahimahullah menyebutkan bahwa di antara makna atwalun nasi yaumal qiyamah adalah mereka itu ya a'naqan. Ada sebagian ulama hadis mendobat bukan a'naqan tapi i'naqan, ya, jadi ada sebagian hamzanya itu bukan di atas tapi di bawah, kasrah, i'naqan yaumal qiyamah. Apa makna i'naqan yaumal qiyamah? Mereka mengatakan makna aktsarun nasi atwalun nasi i'naqan yaumal qiyamah. I'naqan artinya adalah isra'an ilal jannah. Isra'an ilal jannah, mereka adalah orang yang paling cepat masuk ke dalam surga. Ya, mereka adalah orang yang paling cepat masuk ke dalam surga. Begitu banyak kemuliaan, ya. Boleh jadi salah satu saja dari pendapat ini yang benar, maka sudah menjadi kemuliaan. Bagaimana lagi, ya, ada kaidah yang disebutkan oleh ulama kita. Ini kaidah dalam tafsir dan juga berlaku pada hadis dan yang lainnya. Ketika ada satu makna, satu kalimat yang memiliki beberapa makna, ya, multi tafsir, bisa ditafsirkan dengan beberapa makna, dan makna-maknanya tidak saling bertentangan, ya, maknanya tidak saling bertentangan, maka bisa dibawa kepada semua makna yang ada, ya, bisa dibawa kepada semua makna yang ada. Kalau kita baca tadi tidak bertentangan, jadi boleh jadi para muazzin memang akan mendapatkan semua keutamaan ini, yaitu paling mengharapkan rahmat Allah, mereka jauh dari bencana, mara bahaya hari kiamat, mereka adalah pemimpin di hari kiamat, mereka paling banyak pengikutnya, mereka yang paling banyak amalannya, dan mereka orang yang paling segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semua makna mungkin ya ditafsirkan dan tidak saling bertentangan. Adapun kenapa dikhususkan yaumal qiyamah? Ya, dikhususkan yaumal qiyamah karena ini sebagai penyempurnaan pahala bagi mereka. Ya, mereka di dunia sudah memiliki kehormatan, dan di hari kiamat ya disempurnakan kehormatan bagi mereka. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Memang di hari kiamat itu hari penyempurna pahala-pahala bagi kita, sehingga para muazzin akan mendapatkan kesempurnaan pahala-pahala mereka, balas jasa mereka di hari kiamat kelak. Sungguh suatu kemuliaan yang sangat besar, mendapatkan pembalasan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang memang sangat kita butuhkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu hadis yang singkat namun seharusnya memotivasi bagi orang-orang yang mungkin untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, berazan, memanggil manusia melaksanakan ibadah solat. Kemudian hadis yang kedua yang kita janjikan sebagai penutup dalam taklim kita malam ini adalah hadis yang ke-1035.
Wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, telah berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Ini Abu Sa'id berkata kepada seorang tabi'in, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Kata Abu Sa'id, saya melihat kamu ini, saya memperhatikan kamu ini suka ternak kambing, ya, suka kambing atau suka menggembalakan kambing, wal badiyah, dan suka di Arab dusun, ya, atau di pegunungan, suka berada di di desa-desa yang jauh dari keramaian kota. Fa idza kunta fi ghanamika, maka kalau kamu berada di gembalaanmu, di kambing-kambingmu, au badiyatika, atau berada di tempatmu di pelosok desa yang jauh dari keramaian kota, fa azanta lis-shalah, lalu kamu azan, farfa sautaka bin nida, maka angkat suaramu pada saat kamu azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini, karena sesungguhnya tidaklah ada yang mendengarkan suara dari muazzin, jinnun, entah dia jin, wala insun, atau seorang manusia, wala syai'un, dan tidak juga apa saja, benda apa saja, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali semuanya itu akan menjadi saksi bagi muazzin di hari kiamat kelak. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya sampaikan ini saya telah dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jamaah sekalian, secara singkat, hadis ini salah satu hadis yang sangat mulia, menjelaskan tentang keutamaan muazzin. Kita lihat ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Hadis ini seperti yang kita lihat tadi, kita dengarkan, satu nasihat yang sangat berharga dari Abu Sa'id kepada seorang tabi'in, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang tulus menyampaikan nasihat, wejangan, pesan kepada sahabatnya atau kepada muridnya. Ketika melihat muridnya ini punya kecenderungan, dan kecenderungan ini boleh-boleh saja, bahkan ada baiknya, maka diarahkan lagi, ditawarkan satu amalan yang bisa dia manfaatkan agar hobinya itu, kesukaannya itu bisa bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja menunjukkan keutamaan dari sahabat yang mulia, salah seorang perawi hadis yang paling banyak periwayatannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya melihat kamu ini suka ghanam dan badiyah. Ya, ulama kita ketika menyebutkan hadis ini, mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa umumnya orang-orang Arab itu memang, yang utamanya Arab yang pegunungan, Arab pedesaan, ya, yang jauh dari perkotaan, itu tabiatnya suka menggembalakan kambing dan suka di pedesaan atau pegunungan jauh dari keramaian kota, ya. Dan ini kebiasaan mereka, tabiat mereka, dan ini satu kebaikan sebenarnya, utamanya di akhir zaman, ya. Kan itu nanti suatu saat akan kita bahas hadisnya, ya, bahwa di antara jalan keluar, di antara solusi di akhir zaman, ketika zaman sudah, ya, orang-orang yang ada di zaman tersebut sudah begitu jauh dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, salah satu solusinya adalah kita menjauh dan kita menyibukkan dengan ternak kita dan berada di
tempat-tempat pegunungan yang jauh dari keramaian kota, yang menjauhi fitnah-fitnah dan maksiat yang begitu banyak di daerah perkotaan, ya. Dan ini salah satu makhraj minal fitan, di antara solusi dari fitnah, ya. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di akhir-akhir hidupnya beliau jauh dari perkotaan, ya, sampai-sampai anaknya bertanya, kenapa sampai engkau berada di sini, padahal sahabat-sahabat yang lain yang senior yang sama dengan kamu itu pada berada di sana untuk bisa menjadi pemimpin dan menjadi penguasa dan bisa memberikan pengaruh, ya. Lalu beliau sebutkan alasannya, ya, di antara alasannya adalah hadis yang beliau riwayatkan, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqi al-khafi al-ghani. Allah suka hamba yang kaya jiwa, yang bertakwa, lagi yang suka menyembunyikan dirinya, dalam artian tidak mau tampil sekadar tampil untuk popularitas, tapi dia lebih memilih untuk zuhud dan jauh dari hal seperti itu demi menjaga hatinya dan menjaga dari fitnah-fitnah duniawi. Kemudian di antara pelajaran pada hadis ini adalah nasihat dari Abu Sa'id, fa'azzanta lis-shalah, ya, kamu azan. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, bagaimana seorang muazzin jangan sampai terlalaikan dengan aktivitasnya. Jadi boleh beternak, boleh bekerja, boleh jual beli dan sebagainya, tapi kalau masuk waktu maka jangan lupa untuk berazan, ya, jangan lupa untuk mengumandangkan azan. Fa'azzin lis-shalah. Lalu pesan berikutnya, farfa sautaka bin nida, angkat suaramu dengan pada pada saat kamu nida. Ya, kita sudah jelaskan bahwa makna azan atau di antara lafaz azan adalah an-nida, ya, an-nida. Angkat suaramu pada saat kamu azan, ya. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya pada waktu azan adalah diangkat suara, ya, diangkat suara. Karena itu sesuatu kriteria muazzin yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah yang tinggi suaranya, yang indah tentunya, dan namun tinggi suaranya. Biar indah, namun kalau suaranya tidak keras, tidak tinggi, maka tidak dianjurkan, karena azan itu memang panggilan, dan semakin jauh, ya, frekuensi suara kita sampai ke tempat atau di satu tempat, maka itu makin baik. Walaupun tentu saja di zaman ini kita terbantukan dengan yang adanya mikrofon, tapi tidak bisa dipungkiri kita kadang berada di situasi sampai di zaman ini kita kadang tidak bisa azan dengan mikrofon, ya. Kadang kita mengadakan perjalanan rihlah dalam keadaan safar, ya, seperti keadaan seperti ini, kita pergi di satu desa, lalu masuk waktu kita azan, tidak ada lagi yang bisa menyiapkan kepada kita mikrofon, maka di situ, ya, kita mengangkat suara dengan azan, dan itu membutuhkan suara yang tinggi, suara yang keras, dan yang tentu saja menarik orang untuk bisa memenuhi panggilan kita. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, dijadikan dalil oleh ulama kita bahwa azan itu diperintahkan di mana saja kita berada. Hingga walaupun kita bersendirian, sampai walaupun kita menduga tidak ada yang memenuhi panggilan kita, tapi kita tetap dianjurkan untuk azan. Kenapa? Nah, ini disebutkan setelahnya, ya. Kata sebagian ulama kita, atau ulama kita ketika menerangkan hadis ini mengatakan bahwa kata-kata inni araka ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sampai farfa sautaka bin nida, ini juga perkataan Abu Sa'id. Nanti setelah ini, inilah sabda Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Sa'id mengatakan ini saya dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mulai dari perkataan fa innahu la yasma'u mada sauti al muazzin. Adapun sebelumnya nasihat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri
kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a ini. Tapi tentu saja istimbat yang beliau sampaikan ini tidak sekadar pandangan pribadi beliau, tapi satu fikih yang beliau ambil dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang keutamaan azan dan tentang fikih azan. Di antara manfaat azan, walaupun kita mungkin ya tidak mungkin kita bersendirian, kita tetap dianjurkan untuk azan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai. Tidaklah suara muazzin didengarkan oleh ins dalam bentuk nakirah menunjukkan keumuman, seorang manusia atau banyak manusia, wala jin dan jin satu jin atau berbilang, wala syai dan tidak yang lainnya. Kata ulama kita, maksud wala syai'un sini adalah termasuk benda-benda mati, ya. Ingat bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan menjadi saksi, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, ya. Bumi ini akan menjadi saksi-saksi bagi kita di hari kiamat kelak, ya. Ingat, ya, bahwasanya ketika kita berada di satu tempat, maka tempat itu akan menjadi saksi bagi kita, entah saksi kebaikan atau saksi kejahatan kita. Karena itu ketika Anda bersendirian dalam kegelapan lalu melakukan maksiat, jangan sangka Anda bersendirian. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat perbuatan Anda, dan tempat yang Anda pijak, ya, bumi yang Anda pijak, tempat yang Anda berada di situ, itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, ya, atas perbuatan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Dan sebaliknya juga demikian. Kapan kita memanfaatkan satu tempat, berada di satu tempat, lalu kita melakukan kebaikan, mungkin tidak ada yang saksikan, tapi kita yakin Allah menyaksikan kebaikan kita, dan benda-benda mati itu yang akan jadi saksi-saksi kebaikan kita di hari kiamat. Oleh karenanya, ulama kita mengatakan inilah keutamannya azan walaupun kita sendirian, walaupun kita duga, ya, seperti penggembala yang berada di tempat yang agak jauh di gembalaannya, dia azan, dia angkat suara. Kenapa perlu diangkat suara? Karena semakin jauh suaranya, semakin banyak saksi-saksinya. Ya, daerah-daerah yang ada sekitar itu, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ya, hewan-hewan yang mendengarkan, ya, bangunan, tempat-tempat apa saja itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat kelak. Jadi mungkin tidak ada yang menjawab panggilan azan kita, dalam artian tidak ada yang sholat bersama kita, tapi azan yang kita kumandangkan sudah cukup usaha kita dan akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, illa syahida lahu yaumal qiyamah, akan menjadi saksi bagi dia kebaikan dia di hari kiamat kelak. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menutup hadisnya dengan mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua, atau ini yang saya katakan, saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan tadi bahwa sebagian ini perkataan Abu Sa'id dan bagian akhir adalah yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tradisi para sahabat ketika memberikan nasihat, mereka memberi nasihat bukan sekadar logika mereka, bukan pandangan dan perasaan mereka, tapi mereka ketika menyampaikan nasihat, menyampaikan satu kebaikan dan mempraktekkan satu kebaikan, mereka senantiasa menyandarkan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedahnya minimal dua. Pertama, menunjukkan bagaimana keteguhan mereka dan komitmen konsisten mereka dalam mengikuti setiap sunnah Nabi dan selalu menyandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, untuk mengajarkan bahwasanya mereka tidak mengajak ta'assub kepada pribadinya, kepada muridnya, kepada dia,
tapi mengingatkan bahwa apa yang saya ajarkan ini sumbernya, asalnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita memang mengajak manusia ke agama Allah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sebagai teladan. Maka ketika kita ajarkan sesuatu, buktikan kepada orang yang kita ajar bahwa itu adalah bukan ijtihad pribadi kita, tapi dia adalah apa yang kita fahami dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa hal yang terkait dengan hadis kita ini, ya. Dan masih ada beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan azan. Insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan tentu saja ya ini menjadi kabar gembira bagi para muazzinin dan bagi mereka yang punya peluang untuk itu, untuk selalu istiqamah dengan kebaikan-kebaikan ini dan dengan ikhlaskan dan harapkan pahala yang sempurna di sisi Allah di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi. Diramu dari madu murni, kurma pilihan, dan angkak yang telah teruji khasiatnya. Secara tradisional, madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi berkhasiat membantu meningkatkan HB dan trombosit darah dengan cepat, membantu pemulihan penderita DBD, tipes, dan kurang darah, membantu menormalkan tekanan darah, membantu meredakan dan mencegah insomnia, membantu melancarkan pencernaan, nutrisi bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta melancarkan ASI, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina, suplemen untuk penderita kanker darah, dan sebagai terapi untuk penderita gangguan jin dan sihir. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi mengandung propolis trigona, ekstrak daun bidara, ekstrak jambu biji, ekstrak daun pepaya, ekstrak alang-alang, ekstrak daun ubi jalar, dan ekstrak herbal pilihan lainnya. Madu kurma angkak plus ruqyah al-wafi membantu meningkatkan trombosit dalam darah dan suplemen tambahan harian Anda. Al-Wafi, sehat, berkualitas, dan terpercaya. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.